Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Harsa Seka. Di channel ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji sebuah karya ilmiah ulama besar, yakni Syekh Muhammad Hasbullah, yang merupakan muallif atau pengarang dari kitab Riyadul Badi'ah, yang mana kitab ini menjelaskan tentang poin-poin penting untuk seseorang menjalankan agama Islam. Jadi seseorang itu baru dikatakan Islam apabila dia itu mengetahui poin-poin penting di dalam agama Islam itu sendiri, atau dalam bahasa Arabnya itu dikatakan dengan usuluddin, ilmu tauhid. Seperti halnya rukun Islam, rukun iman, dan juga ilmu-ilmu tauhid yang lainnya akan dibahas di dalam kitab ini. Pun begitu juga di dalam kitab ini akan membahas ba'du furu'is syariah, atau hal-hal yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah bagian-bagian dari hukum syariat, seperti tata cara bagaimana seseorang itu melaksanakan sholat dengan benar, melaksanakan puasa dengan benar, haji dengan benar, kemudian masalah-masalah agama lainnya seperti muamalah dan lain sebagainya. Yang mana di dalam kitab ini disyarahi oleh ulama Nusantara kita, yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan beliau merupakan muallif atau pengarang dari kitab yang bernama Syarah As-Simar Al-Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, yang mana kedua imam ini, yakni Syekh Muhammad Hasbullah ataupun Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, semua sumber pemahamannya ini bersumber atau berkiblat kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Sebelum kita mengkaji kitab Riyadul Badi'ah ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengirimkan hadiah Fatihah tawassulan li ajli tabarruk kepada Gusti Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para kekasih-kekasih Allah, dan juga kepada guru-guru kita, dan kepada muallif dari kitab Riyadul Badi'ah ini, yakni Syekh Muhammad Hasbullah dan juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. A'id alaina barakatihim wa anwaruhum wa asraruhum wa ulumahum wa mazayahum fid darain amin. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Mungkin arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini telah kita ketahui sejak lama, bahkan sejak kecil kita sudah mengenal arti daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk sedikit lebih memahami lebih dalam lagi tentang arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah keterangan yang diutarakan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Juz 1 halaman 11, beliau mengutarakan bahwasanya makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna isti'anah, makna meminta pertolongan kepada Allah dengan lantaran kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita melaksanakan dan memulai sebuah pekerjaan, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal pekerjaan kita, dan kita niati supaya Allah memberikan pertolongan terhadap apa yang kita kerjakan, supaya Allah memberikan kesuksesan terhadap apa yang kita impikan, maka niatan kita ini mengacu pada makna Bismillah yang pertama, yaitu Bismillah yang mempunyai arti isti'anah, Bismillah yang mempunyai arti meminta pertolongan kepada Allah dengan lantaran kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makna yang kedua yaitu bimakna musahabah, bimakna bersama. Jadi kita ini mengucapkan kalimat Bismillah ini merasa atau menyadari bahwasanya kita selalu bersama Allah. Contoh seperti kita melaksanakan suatu pekerjaan, kemudian kita mulai dengan ucapan Bismillah, dan di dalam pekerjaan itu kita menyadari, kita merasa bahwasanya apa yang kita kerjakan ini selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah kita tahu bahwasanya makna bismillah itu mempunyai dua makna, maka seyogyanya kita membiasakan diri kita untuk memulai sesuatu itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik niatan kita itu isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah melalui kalimat bismillah, ataupun kita sadar bahwasanya Allah selalu bersama kita. Kemudian selanjutnya adalah apakah pembacaan bismillah ini selalu mendapatkan pahala? Artinya apakah pembacaan bismillah ini selalu disunahkan di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Maka saya sedikit mengambil keterangan dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Di dalam kitab yang beliau karang dijelaskan bahwasanya hukum membaca kalimat bismillah ketika kita memulai suatu pekerjaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah hukumnya sunnah apabila pekerjaan tersebut yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan perkara yang mubah. Salah satu contoh seperti ketika kita mau masuk rumah kemudian kita membaca bismillah, maka di situ hukumnya sunnah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah makruh. Yang makruh ini contohnya seperti apabila kita melaksanakan hal-hal yang makruh. Contoh seperti kita makan bawang. Makan bawang ini kan hukumnya makruh nih. Jadi apabila kita mengucapkan kalimat bismillah ketika kita mau makan bawang, maka ucapan atau kalimat bismillah yang kita ucapkan sebelum kita makan bawang ini juga dihukumi makruh oleh agama. Kemudian yang ketiga ini adalah haram. Apabila pekerjaan yang kita kerjakan ini adalah haram. Contoh, kita mau mencuri, kemudian kita ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim di awal pencurian kita, maka hukum ucapan tersebut, hukum bacaan bismillah ketika kita mencuri ini juga dihukumi haram. Atau ketika kita mau minum bir, minum khamar, minum arak dan lain sebagainya, dan apapun itu yang kita kerjakan, kalau itu pekerjaan yang haram kemudian kita diawali dengan bacaan bismillah, maka hukum ucapan kalimat bismillah ini juga dihukumi haram oleh agama. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hukumnya wajib. Ucapan bismillah atau bacaan bismillah ini diwajibkan ketika kita melaksanakan sholat, karena ada salah satu rukun di dalam sholat itu yang mewajibkan pembacaan bismillah, yakni ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya unboxing dari pemahaman bismillah dan juga hukum-hukumnya, dan cuman sebatas itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan apabila ada kritik, saran atau tambahan pemahaman dari kalian semua, silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena kritik, saran dan tambahan wawasan ilmu dari kalian ini akan memperluas cakrawala pemahaman kita tentang masalah-masalah agama. Jadi sebelum kita melanjutkan terhadap muqaddimah di dalam kitab Ridul Badi'ah ini, untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga kita semua menjadi insan yang ilmiah, amaliyah ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.